balik lagi di program ngasal di channel Game Pico ya. Seperti biasa, hari ini gue bakal ngebawain berita-berita yang belum tentu kebenarannya bisa valid di kalangan masyarakat ya kan. Seperti biasa, berita ini akan saya berikan kepada Game People yang sangat-sangat saya cintai dan sangat-sangat saya kasih ya. Seperti itu ya, mungkin ya. Tapi daripada kebanyakan bridging ya, mendingan kita langsung aja, karena kita akan membahas berita-berita yang bisa bikin Anda kesal dan bisa bikin Anda rasanya gergetan tuh ya. Viral, sinar UV cegah Omikron. Nah, ini nih berita ini nih pasti banyak beredar di masyarakat nih. Apalagi di jaring sosial yang ya tahu sendiri kemajuan negara kita kan sudah mulai baik ya secara untuk internet gitu loh. Jadi nih ya, netizen dengan akun Facebook Angelus Solapung 2 menyebut sinar UV di Indonesia bisa mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 varian Omikron. Dalam unggahannya, Angelus juga membuat video yang menyebutkan Omikron tidak menyebar ke Indonesia. Menurut Angelus, hal itu terjadi karena tingkat sinar UV di Indonesia sangat tinggi. Jadi di caption itu ditulis, bersyukurlah sinar UV ultraviolet di Indonesia bisa menjadi tameng virus Omikron. Ditulis Angelus sebagai dikutip dari Turnback Kamis 10 Februari. Kita kasih tahu di sini nih ya. Jadi narasi yang disuarakan Angelus ternyata salah. Tuh kan? Salah kan? Nih, lanjutannya. Unggahannya masuk kategori konten menyesatkan. Nih, jadi nih ya, udah diklarifikasi nih sama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Penyebaran varian Omikron tidak berkaitan dengan sinar UV di Indonesia. Dokter relawan COVID-19 Muhammad Fajri Adai juga sependapat dengan Siti Nadia. Menurut Fajri, tidak ada korelasi antara sinar UV yang tinggi dengan rendahnya penyebaran Omikron di Indonesia. Gak ada korelasinya tuh, ya kan? Nah, terus dia bilang juga nih, kata Fajri, tinggi atau rendahnya penyebaran varian Omikron disebabkan banyak faktor. Di antaranya nih, ialah angka vaksinasi yang tinggi dan tingkat kekebalan masyarakat. Nah, jadi tentang virus corona yang bisa mati dengan sinar UV lah, ultraviolet ya, ultragensi lah, apa segala macam lah, laser lah segala macam, itu bohong karena belum ada penelitian dan secara tertulis tuh belum ada jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwa itu bisa dikalahkan dengan sinar UV gitu loh. Makanya tetap pakai prokes, pakai masker di mana-mana. Berita kedua nih. Nah, ini pasti banyak hatersnya nih. Makanya dibikin berita ini sama orang-orang yang nggak suka dengan Israel. Jadi, PM Israel membeberkan cara bunuh orang Islam. Tuh, cek faktanya. Ini dia nih ya. Kita tahu nih ya bahwa Benjamin Netanyahu nih, Perdana Menterinya Israel nih ya, sangat tidak suka dengan orang-orang Palestina. Katanya sih gitu. Nah, jadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinarasikan membeberkan cara membunuh orang Islam. Tuh kan? Wah, kok biasanya kalau orang-orang yang sumbu pendek biasanya langsung apa ini? Wah, gitu kan. Nah, kita cek yang faktanya seperti ini nih ya. Jadi, narasi itu dilontarkan pemilik akun Facebook Aldi Tanjung pada 17 Januari 2022. Itu bukan Aldi Taher. Dalam unggahannya, Aldi menyebut Netanyahu menggunakan 3 cara untuk membunuh umat Islam. Pertama dengan peluru, kedua dengan rudal, dan cara terakhir ya kita bunuh mereka dengan vaksin. Tulis Aldi. Dilansir dari Turnback nih. Nah, ini dia nih yang paling penting nih ya. Dilansir dari Turnback Kamis 10 Februari 2022. Isi video yang menarasikan Netanyahu membeberkan cara membunuh umat Islam dengan 3 cara tidak benar. Tuh kan, tidak benar. Jadi kalau kalian emang nggak suka, ya tapi jangan suka bikin berita hoax juga. Nah nih, jadi narasi dalam video yang diunggah Aldi tidak sesuai dengan yang disampaikan Netanyahu. Video yang pernah diperiksa faktanya di Turnback pada 14 Mei 2021. Dalam artikel itu, Netanyahu hanya menunjukkan model rudal anti balistik dan jarum suntik kepada para tamu dari luar negeri. Setiap kali seseorang berkunjung dari luar negeri, saya menunjukkan kepada mereka mata panah ini, kata Netanyahu sebagai dilansir dari laman Haaretz. Jadi dengan demikian berita Netanyahu memberikan atau membeberkan cara membunuh umat Islam adalah berita yang hoax dan menyesatkan. Oke, berita ketiga.
Heboh orang seperti zombie setelah vaksin booster. Aduh, selalu deh, vaksin tuh selalu menjadi momok menakutkan bagi setiap orang dan selalu menjadi tempat menyebarnya virus-virus apa? Bukan virus-virus sih, apa ya, kayak hoax-hoax gitu loh, tentang virus-virus gitu loh. Video yang menarasikan seseorang bertingkah seperti zombie setelah disuntik vaksin booster COVID-19 beredar luas di Facebook. Lagi-lagi Facebook, kalau nggak Twitter, Facebook, kalau nggak Instagram atau TikTok. Aduh. Nah, dilansir dari laman Kemenkominfo, Kamis 10 Februari 2022, narasi itu ternyata tidak benar alias hoax. Udah dikasih tahu nih sama Kemenkominfo, ya kan? Sama kita juga nih, para Gen People nih. Anak Gen People udah ngasih tahu nih ke kalian nih ya. Jadi, video yang sama juga ditemukan di artikel yang dimuat di laman 929 The Lake, ya kan? Ya, situs luar negeri lah, 929 The Lake gitu kan. Dalam unggahan pada 6 Juli 2020, 929 The Lake atau 929 The Lake tidak menyebutkan sama sekali soal vaksin booster. 929 The Lake menyebut video tersebut berisi wanita yang sedang mabuk berat. Tuh, bukan orang zombie akibat disuntik, tapi mabuk. Gimana sih? Nah, di sini nih ya, wanita itu lantas mencoba menerobos pintu kaca untuk masuk ke sebuah bar. Adapun tempat kejadian peristiwa itu ialah di Louisiana, Amerika Serikat, bukan di Indonesia atau bukan di Meruya. Bukan juga di Bogor, di Louisiana, ya kan, Amerika Serikat tuh. Nah, narasi yang menyebut wanita bertingkah seperti zombie setelah disuntik vaksin booster tidak benar. Sebab video tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin booster COVID-19. Dengan demikian ya, narasi yang diunggah masuk dalam kategori disinformasi. Ya kan? Betul dong, disinformasi. Nggak ada hubungannya antara COVID-19 atau booster vaksin dengan orang mabuk. Orang mabuk karena kebanyakan minum alkohol, bukan karena dia disuntik COVID-19. Tolong dong, kalian netizen yang terhormat, jangan suka bikin berita-berita yang aneh-aneh deh. Kasian yang orang-orang yang udah pada ketakutan. Udah ya, cukup segitu aja nih ya. Jadi itu udah dikasih tuh untuk para Gen People, udah dikasih 3 berita hoax minggu ini. Tolong di-share dan disebarluaskan secara besar-besaran supaya orang tahu bahwa ada berita-berita yang beritanya nih benar apa enggak sih? Nah, kan masih bingung kan? Nah, itu ceknya di situ di program kita di Gen Piko ya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman kalian, ke saudara kalian, ke orang-orang yang kalian sayangi ya, supaya orang-orang itu tercerahkan ya kan. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Gen Piko di App Store dan di Play Store. Oke, dan juga dibaca karena katanya bisa dapat reward loh. Ingat itu baik-baik, oke? Bye-bye Gen People.